Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga hari ini kalian belum merasakan pusing bagaimana memikirkan langkah yang akan dipilih setelah lulus. Banyak yang bimbang dan itu wajar sekali. Maka dari itu pada malam ini kita duduk bareng, mendengarkan, menanggapi dengan dua opsi masalah yang kerap muncul ketika akan lulus. Yang pertama, jenjang perkuliahan seperti apa yang nantinya akan menunjang pekerjaan ketika lulus. Dan yang kedua, pekerjaan. Kadang yang dikatakan fresh sebenarnya belum tentu sesegar dengan nama judul. Kadang ada rasa frustasi ketika di jenjang perkuliahan, rasa gagal dan memutuskan terjun dalam dunia pekerjaan yang sebenarnya tak luput dari sebuah kehadiran. Malam ini kita kedatangan teman sekaligus kawan baik saya. Mereka adalah Kang Ade dan Teteh Sylvia. Tanpa menunggu banyak waktu, diskusi ini saya alihkan kepada moderator, kepada Teteh Tina. Dipersilakan. Terima kasih MC. Langsung saja untuk pembicara pertama. Pria kelahiran Bekasi 9 Desember tahun 2000. Saat ini tengah menempuh pendidikan pada salah satu kampus di Karawang, yakni Universitas Singapura Bangsa dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Memiliki berbagai macam pengalaman organisasi, baik internal maupun eksternal kampus. Kepada Kang Ade, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih moderator telah membacakan CV saya. Untuk menunjang diskusi kali ini, saya ingin kita sistemnya diskusi ya, bertukar pikiran. Pada kali ini saya itu adalah mahasiswa PBSI Unsika dan alhamdulillah sekarang semester 4. Pada masa perkuliahan ini, sebelumnya kedengaran nggak sih saya? Terdengar, Kang. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak? Aman, Kang. Terdengar, Kang. Oke. Untuk memasukkan banyak nih fresh graduate ya, terutama bingung nih. Sebelum lulus tuh pembekalannya kayaknya kurang, terutama pada adik-adik nih yang pengen masuk kuliah nih. Nah, kalau saran saya itu lebih baik berorganisasi atau ikut UKM atau ikut kepanitiaan. Karena apa? Dalam dunia kerja itu pastinya membutuhkan waktu yang banyak untuk membekali kalian itu semua. Contohnya dengan berorganisasi kan kita bisa melatih public speaking kita, melatih kepemimpinan kita, dan melatih manajemen waktu dan impact yang lain-lainnya. Selain itu, kalau ikut UKM, kita bisa mengembangkan kreativitas kita seperti minat dan bakat kita. Contohnya, misalnya suka fotografi, itu bisa tuh ikut UKM yang berbau fotografi. Nanti dapat tahu gelarnya itu cuman sebatas formalitas, tapi pekerjaannya itu dihasilkan dari sebuah hobi yang dibayar. Contohnya jadi fotografer yang andal, atau yang satu lagi misalnya suka olahraga, itu bisa tuh ikut. Nah, di sana pasti banyak sekali yang kita bisa mengeksplor diri kita untuk siap bekerja di era setelah lulus nanti. Nah, kurang lebihnya begitu. Mungkin kita sistemnya diskusi ya. Di sini ada yang ingin bertanya nggak mengenai presentasi yang saya sampaikan? Kita intermezzo aja ini. Enggak, Kak. Halo? Nah,
ini adik-adik yang kebanyakan kan ini yang pada bingung tuh setelah lulus. Mungkin mulai dari sekarang dah, saran saya, yakin nih, apa namanya, kayak les bahasa Inggris tuh penting tuh buat penunjang ke depannya, sama latihan public speaking tuh. Itu penting banget. Penting banget buat presentasi terhadap klien. Sama bahasa Inggris tuh sekarang penting banget buat apa sebagai bahasa internasional ke depannya, buat mempunyai hubungan internasional. Mungkin kalau kita bisa mengeksplor diri kita selama masa kuliah, mungkin ijazah kita cuma formalitas aja. Kita bisa jadi apa yang kita inginkan. Misalnya bisa jadi CEO di sebuah, kita jadi CEO nih, buka perusahaan. Itu kan kita banyak tuh, kan sesuai Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, kemungkinan kalau kita diamanahkan oleh Allah, kalau kita jadi pengusaha kan itu sama aja kita melaksanakan Tridharma perguruan tinggi kita ketika sudah lulus. Kita bisa jadi orang hebat tanpa harus bergelar ijazah yang setara jalan lah untuk pekerjaannya. Kayak sekarang aja nih, kan banyak tuh kementerian-kementerian atau pejabat-pejabat tuh yang gelar sarjananya pun nggak sama gelar pekerjaannya gitu. Kurang lebih itu aja sih dari saya. Kak mau Mungkin tanya. ada yang ingin Saya ditanya? mau nanya. Ya, silakan. Berarti kalau Iya, misalkan silakan. kita ngambil jurusan kuliahnya itu sama organisasi kita itu, maksudnya kayak kegiatannya berbeda, nggak apa-apa kan ya Kak? Misalkan kita ngambilnya ini administrasi nih, terus nanti kita ngambil kayak organisasinya tuh kayak yang tadi Kakak bilang, kayak ada bahasa Inggrisnya kayak gitu, nggak apa-apa kan? Berarti? Jadi itu untuk kegiatan di kampus nanti itu terserah kalian. Yang penting tuh sesuai minat dan bakat kalian aja. Yang penting aktif nanti selama masa kuliahnya itu, dan bisa tuh mengeksplor diri kalian dan siap menghadapi masa kerja setelah lulus nanti atau membuka lapangan pekerjaan. Itu aja sih. Yang penting kuliah tuh bisa membuat mengeksplor diri kalian, membekal diri kalian. Gimana jawabannya? Iya Kak, makasih atas Intinya jawabannya, bisa cukup kok. jelas. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kayaknya untuk presentasi Kakak udah deh, cukup. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa nih di kolom chat, nanti dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita semua. Saya kembali lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Ade telah berbagi Mohon maaf, Teteh, tidak terdengar suaranya. Ulang lagi apa gimana? Dari Ervina ke elu. Sok, Vina. Ya, terima kasih kepada Kang Ade atas berbagi pengalamannya kepada peserta malam ini. Berikutnya
wanita cantik berdomisili di Bogor, merupakan kawan satu kampus dengan Kang Ade, dan memiliki pengalaman bekerja selama 3 tahun. Kepada Tekeja, silakan dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Teteh moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang biasanya menjadi alasan bagi adik-adik tingkat yang ingin melanjut itu kenapa memilih bekerja gitu ya. Jadi selain dalam kuliah, salah satu pilihan setelah lulus sekolah itu biasanya itu bekerja. Terus biasanya ada beberapa alasan yang membuat adik-adik sekalian itu lebih memilih bekerja. Jadi di antaranya itu ada yang faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu biasanya karena tuntutan keluarga, terus ingin menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarganya. Terus ada juga yang bekerja atau memutuskan untuk memilih bekerja untuk mengumpulkan biaya kuliahnya di masa depan atau biasanya disebut gapir gitu. Nah, kemudian salah satu alasan lain ada faktor lingkungan. Nggak jarang dari anak-anak yang mau lulus sekolah itu memilih bekerja karena ngikutin temannya, ngikutin alur pikiran lingkungannya, terus dia nggak mau dianggap sebagai beban. Karena di dalam beberapa lingkungan, di dalam beberapa tempat, itu ada pemikiran yang kalau dia kuliah itu dia akan menjadi beban dan akan menjadi tidak menghasilkan uang gitu, jadi akan menyusahkan keluarganya. Nah, selain itu ada faktor lain yang membuat adik-adik yang mau lulus sekolah biasanya lebih memilih bekerja. Di antara lain itu pengen jadi dia itu jadi harapan keluarga, terus merasa cukup, nggak mau lagi belajar, nggak mau kuliah lagi. Jadi dia lebih mutusin, udah pengen kerja aja, pengen nerapin aja apa yang udah gue pelajarin selama di sekolah, pengen langsung kerja. Dan terakhir itu biasanya keputusan datang dari dirinya sendiri atau dia pengen lebih mandiri. Ya. Tapi selain bekerja, perlu juga dipikirkan sama adik-adik sekalian. Nah, kalau misalnya kita lulus sekolah, langsung bekerja itu apa aja sih dampaknya, apa aja sih yang bakal terjadi di masa depan, kita harus bisa memikirkan itu. Nah, beberapa dampaknya itu di antara lain itu ada dampak enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya itu bisa memiliki penghasilan sendiri, bisa dipandang mandiri, bisa dipandang gimana ya, di saat teman-teman kita yang lainnya masih bekerja, kita udah punya penghasilan sendiri, udah mampu sendiri, udah nggak kayak orang-orang lain gitu. Tapi ada juga sedihnya, ada juga susahnya. Susahnya itu nggak datang di waktu langsung, tapi di masa depan, 10 atau 5 tahun kemudian. Beberapa di antara lain itu dampak negatifnya dari langsung bekerja itu, kita itu biasanya kalau misalnya dalam jenjang bekerja ya, kan ada yang namanya bisa kenaikan jenjang karir. Nah, kalau misalnya kenaikan jenjang karir ini, untuk lulusan SMA itu biasanya dipersulit dalam pekerjaan, terus akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari perusahaan atau daripada atasan-atasannya. Terus ada rasa minder di dalam dirinya sendiri karena latar belakang pendidikan yang dimiliki. Itu sih biasanya menurut menurut pengalaman aku sendiri yang aku temuin di lapangan setelah pengalaman aku kerja, menurut aku itu relate banget buat adik-adik yang memutuskan bekerja. Jadi kira-kira menurut adik-adik sekalian ada pertanyaan atau misalnya ada masukan nggak tentang lulus sekolah ini memilih bekerja gitu? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada masukan lagi, diskusi atau yang mau saya sampaikan sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan Maaf, Kak. ke ya. Aku mau nanya, kalau Iya. misalnya aku kan sekarang udah daftar ke ini ya, udah daftar ke perguruan tinggi negeri nih. Kalau misalkan aku nggak dapat perguruan tinggi negeri, otomatis aku kalau nggak kerja tahun ini kuliah di swasta ya kayak. Kalau menurut kakak lebih baik aku kuliah di swasta atau aku tunggu negeri tahun depan,
aku cari pengalaman kerja dulu atau gimana lebih baiknya? Wah, ini bagus sih pertanyaannya. Aku coba jawab ya. Jadi banyak nih orang-orang yang kejadiannya kayak kamu ngedaftar, nyobain PTN, nggak lolos, terus kemudian memutuskan buat kerja. Nah, tahun depannya lagi atau tahun selanjutnya ada yang milih lanjut kuliah swasta atau tetap didaftar lagi, nyoba lagi nih gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau kerja sambil kuliah di swasta itu nggak apa-apa dan nggak masalah, asal sesuai dengan sesuai dengan basic atau sesuai dengan diri kamu sendiri. Nah, jangan gini aja sih sebenarnya kalau misalnya dalam bekerja sambil kuliah itu pilih jurusan yang tidak memberatkan dan pilih pekerjaan yang tidak mengganggu perkuliahan gitu. Karena banyak rata-rata anak kuliahan ya, yang tadinya bertujuan bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri, tapi setelah bekerja, karena dia ngerasa udah punya penghasilan dari situ, udah punya pendapatan, income, pergaulan dari situ lebih baik daripada perkuliahan, dia ninggalin kuliahnya, perlahan-lahan nilainya juga mulai ketinggalan, keteteran, tugas-tugasnya, lama-lama dia keluar dari perkuliahan. Itu sih, asal bisa nge-handle diri sendiri, nguatin diri sendiri gitu. Tekadnya harus bulat, jangan yang gampang goyah. Gitu sih menurut aku. Gimana menurut Ya, Melati? makasih Kak. Iya. Aku juga bingung, soalnya kan kalau misalkan rapot dari perguruan tinggi swasta kan pasti kayak lebih dipandang yang negeri ya, kayak ini nggak masalah kan kalau misalkan aku kuliah swasta dulu nih misalnya, terus tahun depan sekiranya aku dapat negeri nih, jadi aku tinggalin yang swasta itu nggak masalah kan? Apa beda jurusan atau gimana? Maksudnya gini loh, sama pengalaman yang udah aku ambil di kerja itu nggak ada masalah kan ya Kak? Nggak apa-apa lah ya? Kalau misalnya tahun ini nih, semisalnya kamu tahun ini nggak lolos ya di negeri dan kamu nyoba di swasta, terus tahun depan nyoba lagi nih di negeri. Nah, kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja, terus dan suatu saat atau tahun depan lolos lagi di negeri, itu nggak apa-apa, anggap aja itu sebagai batu loncatan buat kamu. Jadi di saat orang-orang lain, di saat teman-teman sekelas kamu nanti mungkin belum pada punya pengalaman, tapi kamu sendiri udah punya pegangan, udah punya ini sendiri. Nah, kalau misalnya kamu bekerja dan berkuliah di swasta berbarengan itu sih menurut aku nggak berpengaruh ya, bukan menjelekkan dan bukan memburukan, tapi itu jadi nambah basic kamu, nambahin pengetahuan dan nambahin pengalaman kamu. Jadi nggak dipandang nih orang cuman asal-asalan doang, nggak gitu. Jadi kayak oh nih orang udah pernah kerja berarti pengalamannya lebih tinggi dari gue. Jadi orang juga yang ngelihat kamu kayak ada rasa segannya gitu. Biasanya gitu sih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Buat peserta yang lain, mungkin ada yang mau ditanya lagi tentang topiknya. Ayo, mumpung masih di sini, masih bisa ngobrol bareng, masih bisa diskusi bareng. Kapan lagi gitu? Bisa ketemu Akang, Teteh, apalagi Akang-akangnya ini tuh untuk organisasinya bagus gitu. Jadi ada batu loncatan, ada pengalaman kalian untuk belajar juga. Untuk Tetehnya ini tuh pengalaman bekerjanya bagus banget sih. Nyari duitnya kenceng ya, Teh. Ayo tanyain ya, tanya aja, nggak usah malu, nggak usah takut. Nggak ada apa-apain kok. Tenang aja ya. Teteh Pina, di chat ada pertanyaan.
Ini langsung aku bacain aja ya pertanyaan dari Dian. Kita butuh planning nggak sih Kak untuk menentukan setelah lulus mau bekerja atau berkuliah? Nah, aku izin menjawab ya. Menurut aku, kalau misalnya kita lulus sekolah itu ingin menentukan kuliah atau bekerja itu, ya kita butuh planning dan salah satunya butuh persiapan. Persiapannya baik mental, fisik, dan persiapan diri kita ke depannya gitu. Jadi kalau kita memilih kuliah, kita harus bisa juga memikirkan ke depannya akan bagaimana dampaknya, apakah kita sanggup atau bagaimana. Nah, kalau bekerja juga kita harus pikirkan kita ini mau bekerja dalam jangka panjangkah atau hanya sebagai batu loncatan untuk membiayai kita berkuliah atau mungkin ada pemikiran lain gitu. Jadi ya kalau misal jawabannya iya, kalau misalnya ditanya apakah kita butuh planning untuk memilih kuliah atau bekerja? Tentu aja jawabannya iya. Saya izin menjawab juga ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Dian, pastinya semua orang tuh pasti punya planning dan tujuannya masing-masing. Misalkan kalau kuliah, tujuannya itu apa? Mungkin untuk mendapatkan gelar atau lainnya. Dan untuk bekerja untuk apa? Misalnya menghidupi perekonomian yang kurang. Semua itu tergantung diri kalian. Yang penting kalian udah punya manajemen perencanaan yang baik. Mau kuliah, goalsnya apa? Bekerja, goalsnya apa? Mungkin dari saya itu jawabannya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung aja dinyalakan mikrofonnya atau tulis di kolom chat.